Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Taib anak-anakku yang mulia, kita masuk di pelajaran ke-16 berkenaan dengan hak-hak istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Allah Ta'ala telah memuliakan beberapa wanita yang dipilih untuk mendapatkan keagungan dan kemuliaan, kedudukan yang sangat tinggi di dunia dan di akhirat dengan menjadikan mereka sebagai istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini kita akan pelajari beberapa keutamaan istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, ya, Allah telah menjadikan mereka itu adalah orang-orang yang mulia, memiliki derajat yang sangat tinggi, di mana para istri Nabi itu tidak sama dengan wanita pada umumnya. Nah, jadi dikatakan ya nisa an-nabi lastunna ka'ahadin minan nisa. Wahai istri-istri Nabi, kalian itu tidak seperti para wanita yang lainnya. Ya, surat Al-Ahzab 32. Kemudian mereka itu adalah ummahatul mukminin. Mereka adalah ibu-ibu kaum mukminin. Ya, wazwaju ummahatum, dan istri-istri Nabi itu adalah ibu-ibu kaum muslimin. Kemudian Allah juga telah menjanjikan pahala yang besar dan sangat banyak. Ya. Ya. Karena istri-istri Nabi itu lebih memilih Allah dan Rasulnya daripada kehidupan dunia. Nah, disebutkan di Al-Ahzab 28-29. Kemudian mereka ini adalah orang-orang yang kalau mengerjakan amalan itu mendapatkan pahala 2 kali lipat. Ya, mendapatkan pahala 2 kali lipat dari amal yang dikerjakannya. Jadi, wa ta'mal shalihan nu'tiha ajraha marrataini. Ya, jika kalian mengerjakan amalan-amalan kebaikan, kami akan berikan untuk kalian pahala 2 kali lipat. Kemudian Allah Ta'ala telah memberikan kepada mereka nikmat yang sangat agung. Yaitu apa? Dibacakannya Al-Quran dan hadis-hadis Nabi di rumah-rumah mereka. Jadi sekian banyak ayat Al-Quran turun ketika Rasul sedang berada di rumah istri-istri beliau. Nah, itu diantara keutamaan istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hak-hak istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama, ya, kita harus mencintai mereka. Jadi mereka itu punya hak untuk dicintai. Ya, karena mereka adalah istri-istri Rasulullah SAW. Di samping itu mereka memiliki keutamaan, kemuliaan, kedudukan yang sangat tinggi. Sehingga layak untuk mereka itu dicintai. Kemudian yang kedua, kita harus ridho terhadap mereka. Jadi mereka harus diridhoi. Ya. Sehingga ketika kita sebut nama-nama mereka, kita doakan radhiyallahu anha. Semoga Allah meridhoi mereka, meridhoinya. Kemudian yang ketiga, kita harus meyakini bahwa mereka adalah wanita-wanita yang suci. Ya. Salah satu istri Nabi yang dituduh oleh orang-orang munafik, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, dituduh bahwa beliau telah berzina dengan salah seorang sahabat. Maka langsung Allah turunkan ayat dari atas langit ke-7 yang membersihkan Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan-tuduhan jelek. Ya, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya. Nah, ini disebutkan di surat Al-Ahzab, ya. Kisah tentang hal ini. Kemudian siapa saja sih istri-istri Nabi itu? Ada yang bisa menyebutkan? Siapa saja yang menjadi istri-istri Nabi? Ada berapa? Ya. Disebutkan di sini ada 11.
Yang pertama Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha. Ini yang pertama. Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha. Beliau nikahi sebelum Rasulullah menjadi nabi, sebelum diangkat jadi rasul dan nabi. Dan yang kedua Aisyah bintu Abi Bakrin radhiyallahu taala anha. Yang ketiga Hafsah bintu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anha. Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu taala anha, ya. Saudah bintu Zam'ah. Kemudian yang kelima Zainab bintu Khuzaimah radhiyallahu taala anha. Berikutnya yang keenam Ummu Salamah Hindun bintu Abi Umayyah radhiyallahu taala anha. Kemudian ada Zainab bintu Jahshin radhiyallahu taala anha. Berikutnya Juwairah, ya. Juwairiyah mestinya, ya. Juwairiyah bintu Al-Harith. Ini salah tulis, ya. Juwairiyah bintu Al-Harith radhiyallahu anha. Kemudian Sofiyah bintu Huyai bin Ahbab radhiyallahu anha. Yang ke-10 Ummu Habibah Ramlah bintu Abi Sufyan radhiyallahu anha. Kemudian yang terakhir Maimunah bintu Al-Harith Al-Hilaliyah radhiyallahu taala anha. Ya, ini 11 nama-nama dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekali lagi ini tadi salah tulis, Juwairiyah mestinya. Baik. Kemudian kita lihat, ya, sedikit mengenal sebagian istri-istri Nabi. Siapa? Misalnya Khadijah bintu Khuwailid. Ya, beliau ini adalah orang yang merupakan istri pertama Rasulullah SAW. Tadi saya singgung, ya, beliau dinikahi oleh Rasul ketika Rasul belum diangkat sebagai Nabi. Ya, istri pertama beliau SAW. Kemudian beliau Khadijah orang yang pertama beriman kepada Rasul SAW. Kisahnya masyhur, ya, luar biasa. Kemudian orang yang menguatkan dan menolong Nabi SAW ketika orang memusuhi, ya, maka Khadijah radhiyallahu anha menguatkan dan menolong Rasul. Dia berikan hartanya untuk dakwah Rasul SAW. Kemudian beliau juga istri yang melahirkan semua anak-anak Nabi. Jadi seluruh anak-anak Nabi SAW itu lahir dari Khadijah, kecuali Ibrahim yang lahir dari Maria. Nah, kemudian yang kedua kita kenal Aisyah radhiyallahu anha. Beliau adalah putri Abu Bakar As-Siddiq yang merupakan khalifah pengganti Rasul yang pertama. Kemudian beliau Aisyah ini orang yang paling banyak berilmu, orang yang cerdas, banyak meriwayatkan hadis. Itu Aisyah. Ya, jadi termasuk sahabat yang banyak berilmu, cerdas dan banyak meriwayatkan hadis. Kemudian yang ketiga, beliau ini menjadi rujukan para sahabat dalam perkara agama. Jadi kalau sepeninggal Rasul, sahabat ada masalah dalam perkara agama, mereka bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dan beliau secara khusus dibersihkan oleh Allah dari tuduhan orang-orang munafik. Yang tadi di surat Al-Ahzab. Kemudian Hafsah radhiyallahu anha. Hafsah ini beliau adalah putri dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya, di mana Umar adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar. Kemudian beliau ini dikenal sebagai wanita yang banyak berpuasa dan sholat malam. Itu Hafsah. Lalu beliau, keutamaan yang lain adalah apa? Para sahabat, ya, setelah mereka selesai mengumpulkan Al-Quran, ya, kemudian Umar radhiyallahu anhu meninggal dunia, maka para sahabat menyimpan Al-Quran itu di rumahnya Hafsah. Nah, ini diantara keutamaan atau biografi singkat dari Hafsah radhiyallahu anha. Adapun, ya, istri-istri yang lain, ya, Saudah bintu Zam'ah, Zainab bintu Khuzaimah, yang lain-lain, kalian bisa baca di halaman 24 sampai halaman 26, ya, pengayaan itu. Ya, silakan nanti dibaca. Ya, mungkin dari saya cukup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.